Lam, yang di sana ada Roha nggak? Kemungkinan besar ada, soalnya kan Abah di sini. Oh iya. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Mada ta'mal ya akhi? Asma'u syair ya akhi. Dalam rangka apa membuat puisi ya akhi? Ini loh, bentar lagi kan 22 Oktober. Setidaknya lah kita itu memperingati jasa-jasa para kiai kita yang telah melawan para penjajah dulu. Oh. Wih, ceritain dong. Di balik 22 Oktober itu ada sejarah apa aja sih? Ana belum tahu nih. Jadi gini lah, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia menyatakan dirinya merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapatkan cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya terdapat tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja nasional hanya untuk mengurus pertahanan saja dan tidak mengotak-atik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno merenung. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan secara matematis, tidak akan mungkin mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang. Tujuannya untuk meminta bantuan Kiai Haji Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Wahab Khasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU di Jawa dan di Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah, salah satunya Kiai Haji Abbas dari Puntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor, Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Wahab Khasbullah setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah dari para kiai utama NU. Kayaknya seru nih, Kang. Ikut nimbrung dong, Kang. Ya monggo, nggak apa-apa, silakan. Esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian disebut dengan istilah resolusi jihad. 1. Setiap muslim baik tua atau muda dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen hasil resolusi jihad ditulis oleh beliau menggunakan bahasa Arab, Jawa atau Pekon, ditandatangani oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan oleh jaringan pesantren tak terkecuali kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura.
Dokumen resolusi jihad juga disebut sejumlah media massa pergerakan pada masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad disetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan senjata lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi jihad NU telah memompa semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya, tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Soekarno ke Surabaya, kemudian diajak berunding untuk mengajak melakukan gencatan senjata. Pagi hari, tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditantangani pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris. Namun, pada sore hari, terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang penting tentara Inggris di Surabaya, yaitu Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Mansart, memberikan ultimatum Laskar Pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata ke Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membunuh hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, TKR, dan santri marah besar. Seorang pemuda yang bernama Sutomo atau biasa dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari dan meminta izin kepada beliau untuk menyiarkan dan menyebarkan resolusi jihad di radio. Ada yang tahu Sutomo itu siapa? Bung Tomo, Kang. Ya, sosok Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam 3 hari tak terbukti. Di hari kedua, Inggris kehilangan jenderal Robert Mansart. Akhirnya dalam 1 bulan menghadapi arek-arek Surabaya, mereka sudah kehilangan jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu. Takbir dan suara merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tentara Inggris, namun Inggris mengalami kerugian yang cukup besar. Ribuan serdadu terlatihnya tewas, termasuk 300 serdadu Gurkha Inggris dari India dan Pakistan yang membelok ke Indonesia setelah mengetahui lawan mereka adalah para ulama Islam dan santri yang sedang berjihad membela negaranya. Korban di pihak Indonesia mencapai 60.000 yang merupakan tentara Laskar, para santri, relawan, dan rakyat Surabaya. Mereka gugur sebagai syuhada. Adapun pasukan terdepan yang bertempur di Surabaya yaitu Laskar Hizbullah yang dipimpin Kiai Haji Zainul Arifin, Laskar Sabilillah yang dipimpin Kiai Haji Mashkur, Barisan Mujahidin yang dipimpin Kiai Haji Wahab Hasbullah, Peta yang separuh batalionnya dipimpin oleh Kiai NU, dan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Tanpa resolusi jihad NU, tidak akan pernah ada kisah heroik 10 November 1945. Nih, sebentar lagi ya Baroha. Kita siap-siap yuk. Hari santri mengabdi cinta pada negeri.
beri harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara.